Waalaikumsalam Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu. Laila, Hadir Bu. siapa yang gak hadir hari ini biar Ibu nanti catat sekalian. Soalnya sedikit sekali yang masuk hari ini. Baik, langsung saja Ibu akan membahas tentang akidah Islam bab 1. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang akidah Islam. Sebelum itu jangan ada yang bertanya ketika Ibu sedang menjelaskan, atau jangan ada yang membuat diskusi di saat Ibu bicara. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Akidah Islam ialah akidah, janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, akidah itu sendiri ialah dasar atau pokok keyakinan kita yang harus dipegang teguh oleh seseorang yang sudah berakidah atau mempercayainya. Ketika seseorang sudah berakidah atau mempercayainya, awal untuk membangun sebuah kepercayaan itu ialah meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang patut disembah. Dan yang kedua, tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Di sini dasar-dasar hukum akidah Islam ialah ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Oleh karena itu, akidah Islam ialah bersifat tauqifiyah yang artinya tidak dapat diubah-ubah atau tidak dapat menetapkan atau ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil syar'i atau dengan Al-Quran dan Hadis. Ibu akan menjelaskan tentang dua hukum atau dua dasar hukum akidah Islam tadi. Di sini Al-Quran yang ialah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Melalui Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya tentang akidah Islam yang benar dan harus dilalui atau dijalani secara mutlak, serta tidak bisa ditukar-menukar oleh umat Islam. Dan yang kedua, Al-Hadis ialah ucapan, perbuatan, dan takrir atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa Al-Hadis ini hukum dasar yang kedua setelah Al-Quran. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan akidah Islam. Yang pertama, tujuan mempelajari akidah Islam itu sendiri ialah mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dan yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan atau memelihara diri sendiri dari kesyirikan. Di sini yang dimaksud dengan memelihara diri sendiri dari kesyirikan, yaitu cara mencegah diri kita atau manusia yang lain dari kesyirikan, yaitu dengan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kita atau kepercayaan manusia lain terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat, menghindari diri kita atau menghindari orang lain dari pikiran yang sesat. Di sini yang dimaksud dengan menghindari diri atau menghindari orang lain dari pikiran yang sesat ialah manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal dan pikiran. Oleh sebab itu, akal dan pikiran perlu dibangun oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Baik, hanya itu yang akan Ibu jelaskan hari ini. Ada 3 sub atau 3 materi.
Besok Ibu akan melanjutkan. Jika ada yang ingin bertanya, langsung tanyakan kepada Ibu. Tapi jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Jadi siapa yang ingin bertanya? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.